Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dari kelas 20B2 dengan nomor NIM 1320101120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sistem Informasi Manajemen dalam Pendidikan. Yang pertama ada pengertian Sistem Informasi Manajemen. Menurut Joseph F. Cawley dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mengatakan bahwa SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Nah, di sini ada komponen yang mendukung terbentuknya SIM. Ada 3. Yang pertama sistem, yang kedua manajemen, dan yang ketiga informasi. Nah, yang pertama sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi, terutama pendidikan, selalu membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan yang dicetuskan sangat tergantung pada data-data atau informasi berbagai subsistem. Nah, maka perlu dirancang sistem informasi manajemen sehingga ajaran sistem dapat dianggap sebagai metode untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada informasi. Henry Lucas dalam buku yaitu Amtu 2011 halaman 175 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. Nah, di sini informasi sangat erat hubungannya dengan data. Informasi berasal dari data. Data merupakan fakta pesan yang belum diproses, yang merupakan bahan baku informasi. Bisa kita lihat di sini ada proses informasi, ada 3. Yang pertama data, contohnya dalam kehadiran siswa, data kehadiran siswa yang absen selama 1 semester. Nah, yang kedua ada pemprosesan. Di sini ada 3, yang pertama prosedur, kedua teknik, dan 3 cara. Contohnya yaitu melakukan pemeriksaan, pemilihan, dan perhitungan untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir ada informasi. Informasi ini contohnya itu hasil dari pemeriksaan. Dan yang terakhir dalam komponen sistem informasi manajemen yaitu manajemen. Unsur ketiga yaitu manajemen merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data hingga menjadi informasi, termasuk proses pentransferan informasi kepada yang memerlukan. Dalam sistem informasi manajemen, seorang pemimpin tidak akan mampu bekerja tanpa dibantu oleh bawahannya. Karena SIM tidak menerima data dari atasan atau dari satu bagian saja dalam organisasi, tetapi dari semua bagian, sehingga diperlukan bawahan secara spesifik menangani data dan informasi yang diterima dari bagian-bagian yang lain. Nah, maka terjadilah pembagian tugas oleh pemimpin kepada bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada pembagian tugas oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama ada pengembangan SIM. Pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan SIM pendidikan yaitu yang pertama ada analisis sistem dan manajer. Yang pertama ada analisis sistem, yaitu orang yang merencanakan sistem informasi untuk manajemen, mengkaji untuk kerjanya, merancang perbaikannya dalam suatu sistem. Di sini yang kedua ada manajer,
yaitu sebagai seorang operator sistem yang menentukan perincian kritis sistem informasi yang dibutuhkan, dan ia dapat menjadi analisis sistem. Dalam kalangan organisasi pendidikan pada lingkup yang kecil atau sekolah, sebaiknya kepala sekolah berperan sebagai manajer sekaligus sebagai analisis sistem. Selanjutnya ada proses pengolahan data sistem informasi manajemen. Proses kerja suatu SIM merupakan suatu alur yang kontinu dari mulai perencanaan sampai dengan umpan balik. Nah, di sini ada 4. Yang pertama pengumpulan data, pengelolaan data, penyimpanan data, dan pengeluaran data. Pengumpulan data. Di sini ada melalui pengamatan secara langsung, melalui wawancara, melalui perkiraan koresponden, dan melalui daftar pertanyaan. Nah, yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data tertentu menjadi berbentuk tersusun, sifat atau isinya lebih berguna. Yang ketiga ada penyimpanan data. Penyimpanan data termasuk di dalamnya pengarsipan. Tujuan penyimpanan adalah yang pertama, sewaktu-waktu diperlukan bagi pemecahan persoalan dapat dengan mudah diambil. Yang kedua, menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terlindung dari kemungkinan rusak, terbakar, atau hilang. Dan yang terakhir ada pengeluaran data, yaitu memindahkan data atau informasi dari berbagai SIM ke bagian yang memerlukan, terutama pada pembuatan kebijakan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.